Ya, halo selamat pagi. Hari ini saya ingin bikin tutorial tentang cara mendaftar untuk pasang baru WiFi IndiHome. Nah, sebelumnya silakan di subscribe, like, dan komentar agar dapat video-video terbaru lainnya dari saya. Nah, halaman ini seperti yang kalian lihat ini sudah masuk ke dashboard untuk pemasangan WiFi IndiHome. Nah, sebelumnya ketika kalian menemukan atau mendapatkan link untuk pemasangan baru dari Sales seperti ini misalnya ya. Nah, ketika linknya kalian temukan, maka masuk ke Google. Lalu kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan paket internet yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Memang kalau untuk yang 20 Mbps itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi 30, 50 dan 100. Nah, mari kita mulai. Caranya bagaimana kita bisa daftar untuk pasang baru WiFi IndiHome. Misalnya kalian mau pilih paket 30 Mbps ya. Silakan diklik 30 Mbps, kemudian pilih paket yang dibutuhkan. Apakah kalian mau pilih paket internet TV atau internet telepon misalnya. Nah, untuk internet TV maksudnya adalah internet dan juga beberapa tampilan siaran TV. Sementara internet telepon adalah internet dan juga bonus paket untuk telepon rumah. Nanti di situ ada beberapa pilihan, ada yang 50, ada juga yang 100 menit ya. Nah, mari kita ambil contoh. Kita misalnya mau pilih paket internet TV ya. Silakan diklik internet TV-nya. Kemudian pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tetapi yang paling menarik adalah sebelum kalian misalnya mau pilih paketnya, mungkin alangkah baiknya kalian lihat detail paketnya lebih dulu. Misalnya ini, kita mau pilih paket IndiHome New HJM dengan akses Disney plus Hotstar 2P Inet TV diskon PSP 77%. Nah, kita bisa lihat detail paketnya dulu ya. Apa saja yang bisa kita peroleh dari paket ini jika kita pilih. Nah, di sini dijelaskan keterangannya ya. Ada benefitnya yaitu 30 Mbps ya. Kemudian usir TV entry plus Saturday dan juga usir TV Go. Nah, dan yang paling menarik kalau kalian pilih paket ini, kalian akan dapat cashback link aja hingga Rp227.000. Jadi lumayan ya guys. Jadi selain kita dapat promo untuk 77% dari biaya pasang baru yang sebelumnya 500.000 sekarang menjadi Rp115.000 saja, langsung aktif di selama sebulan, dan kemudian nanti di bulan depan baru kita lakukan pembayaran bulan pertama. Tapi kita juga dapat cashback senilai Rp227.000. Itu nanti masuk di saldo link aja ya teman-teman. Maka bisa di-download aplikasinya agar bisa kalian bisa dapat cashback ya dari saldo link aja ini. Nah, sekarang dari sini juga kita bisa lihat channel TV apa saja yang kita bisa dapat selama kita berlangganan dengan paket ini. Ini ada sekitar 100 lebih ya siaran TV, baik dari luar maupun dalam negeri. Nah, misalnya kita pilih paket ini. Kita pilih paket 370 IndiHome New HJM dengan akses Disney dan Hotstar. Nah, tapi perlu kalian ingat juga bahwa ketika kalian melihat harga paket yang tertera di sini ya di dashboard, misalnya 370, itu belum termasuk PPN 11%. Artinya apa? Artinya sewaktu nanti melakukan pembayaran di bulan pertama itu ada penambahan PPN 11%. Jadi kalau 370.000 ditambah PPN 11%,
maka jadinya sekitar 420.000 per bulan. Itu yang nanti akan kita bayar ya. Nah, sekarang mari kita ambil contoh, kita pilih paket 370. Kita klik ya. 370. Nah, maka di tampilan halaman kedua ini adalah halaman untuk kita masukkan data diri. Nah, pastikan juga data diri kita, teman-teman. Data diri kita adalah data diri yang kita masukkan ini, data diri yang belum pernah dipakai di pendaftaran baru pemasangan IndiHome, supaya prosesnya bisa tetap berjalan dengan lancar ya. Nah, sekarang semisalnya kita tulis ya nama kita ya. Nama kita Nurliati Yunus misalnya. Oke. Kemudian kita masukkan email. Kita masukkan email, nama kita email apa ya? Ya, misalnya ini nih. Oke. Kemudian masukkan lagi nomor HP. Oke. 5151244671. Oh, kelebihan ya. 085124467123. Nah, kemudian pastikan adalah nomor HP yang kita masukkan tadi itu nomor HP yang aktif, yang memang bisa dihubungi via telepon, karena memang nanti setelah pendaftaran selesai akan ada proses verifikasi data dari IndiHome Pusat via telepon ya. Jadi pastikan bahwa nomor HP yang dimasukkan ini adalah nomor HP yang bisa dihubungi dan selalu aktif ya. Kemudian di halaman berikutnya ini adalah nomor HP alternatif, tapi sifatnya opsional. Artinya kalian bisa masukkan jika ada, tetapi kalau misalnya tidak ada pun ya boleh ditanda contreng saja, artinya memang nomor HP kedua kita tidak ada ya. Nah, sekarang di alamat pemasangan, masukkan alamat pemasangan yang sesuai untuk membantu Anda menemukan lokasi pemasangan. Nah, untuk halaman ini, bagian ini yang perlu kita ingat, yang kita masukkan bukan alamat KTP. Semisalnya alamat KTP kita berbeda dengan alamat yang tempat kita mau pasang wifi-nya. Sebagai contoh misalnya kita tinggal di Sukabumi contoh ya, atau kita tinggal di Bandung misalnya, tapi KTP kita Jakarta. Maka sewaktu kita masukkan alamat ini jangan kita masukkan alamat KTP yang kita tinggal di Jakarta, tapi masukkan alamat yang sekarang kita tinggal atau tempat mau dipasang wifi-nya. Nah, misalnya nih kita pilih provinsi contoh ya Bali, kemudian kabupaten kota Bandung contoh ya. Ini alamat tempat mau dipasang. Lalu sudah kita tulis jalan, misalnya Jalan Cendrawasih ya, nomor 10 misalnya nih, nomor 10. Oke. Kalau ada RT RW kita boleh tulis RT RW, misalnya RT berapa, RT 10 misalnya ya. Kemudian RW 03 misalnya ya. Oke. Lalu ya bisa masukkan juga mungkin nama kecamatan ya. Misalnya Kecamatan Maribuana gitu contoh ya. Oke. Jika sudah alamat yang kita masukkan itu lengkap dan jelas, karena ini alamat yang nanti akan dipakai oleh teknisi jika teknisi mau ke lokasi untuk pemasangan baru ya. Ketika sudah selesai maka kita klik selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah surat pernyataan berlangganan IndiHome. Boleh juga dibaca ya. Boleh juga dilihat secara sekilas apa saja poin-poin pentingnya. Setelah itu kita bisa klik saya setuju. Nah, ada satu ya di bagian atas ini saudara, ini adalah kontrak berlangganan. Maka bagus kalau kita mungkin bisa lihat sejenak atau kita bisa screenshot, jangan di download ya, karena download ini kan sifatnya draft. Jadi kalau kalian download nanti tampilannya tidak ada tulisan, kosong. Tapi kalau di screenshot itu malah lebih bagus ya. Nah, misalnya ini tadi kita bisa lihat kontrak berlangganan kita, nama, alamat ya, nomor HP juga tepat. Nah, di sini kita bisa tahu berapa biaya yang akan kita bayar. Apakah sesuai tadi tidak dengan yang tadi kita perhatikan di dashboard halaman pertama tadi. Di sini disebutkan ya,
karena tadi diskon 77%, maka biaya pasang baru di situ disebutkan Rp115.000 ya. Kemudian ini biaya per bulannya yang di atas. Nah, sekali lagi itu belum termasuk PPN 11%. Oke, jika sudah, kita bisa geser ke bawah dan kemudian ketik saya setuju. Oke. Nah, sekarang muncul ke halaman berikutnya, ini adalah halaman untuk upload dokumen. Nah, yang pertama, kita bisa klik upload yang warna merah di yang kolom pertama. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan KTP, foto KTP. Dan pastikan itu KTP asli ya, bukan KTP fotokopi. Kemudian yang kedua, itu adalah upload foto selfie bersama KTP. Artinya kita upload foto diri kita sambil memegang KTP. Nah, sebagai contoh misalnya kita mau upload foto KTP, kita klik upload yang warna merah. Baik ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kalau misalnya KTP kita sudah difoto sebelumnya di HP kita dan tersimpan, maka ada muncul di sini. Atau kita bisa tekan jelajahi. Tapi kalau belum ada, sebagai contoh, maka kita bisa klik kamera untuk langsung kita bisa memfotonya secara langsung. Kemudian ya, nah misalnya sekarang kita memasukkan KTP nih, kita coba cari ya. Kebetulan ada beberapa yang sudah tersimpan di di galeri saya coba cek ya apa yang. Nah, sebagai contoh di mana tuh KTP. Ini sebagai contohnya ini ya. Oke, siap. Muncul tak. Nah, kemudian sekarang upload foto selfie bersama KTP. Nah, kayak gini misalnya ya. Ini contoh aja ya. Nah, lalu setelah kita upload ya, setelah kita upload kemudian satu hal yang perlu diingat, foto upload KTP dengan upload foto diri kita sambil megang KTP, pastikan bahwa itu memang benar, itu diri kita. Jangan sampai yang diupload misalnya KTP orang lain kemudian foto selfie-nya orang lain, nanti itu berkasnya tidak akan diproses, artinya ditolak ya. Lalu di bagian bawah namanya tanda tangan. Di sini kita bisa tanda tangan itu tanpa menggunakan pulpen ya, langsung dengan jari kita di atas HP kita. Misalnya gini ya, cek gitu tanda tangannya misalnya. Kalau misalnya tanda tangan kita tidak sesuai, kita bisa klik hapus tanda tangan dan kita bisa ulangi lagi seperti itu ya. Nah, pastikan juga tanda tangan kita sesuai dengan KTP supaya prosesnya juga bisa lancar. Nah, sekarang setelah sudah ditandatangani, kita bisa klik kolom kecil di bagian bawah. Saya telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita bisa klik. Nah, ketika kita klik, baru kita kemudian klik selanjutnya. Oke. Kita klik selanjutnya ya. Nah, oke, baik. Sekarang muncul ke halaman berikutnya. Ini adalah konfirmasi nomor HP. Jadi nomor HP yang tadi kita daftarkan, nomor HP kita ada masuk kode OTP, 4 kode OTP dari IndiHome Pusat. Nah, kita bisa ambil nomor itu yang masuk melalui SMS kita dan kita bisa masukkan di sini. Sebagai contoh misalnya 1523 itu sebagai contoh ya. Nah, ini karena kodenya juga salah dan nomor HP-nya juga salah, jadi memang tidak bisa ya. Tapi kalau sesuai itu bisa ya. Baik, jadi setelah kita masukkan kode OTP, jika kode OTP-nya itu benar sesuai ya dengan nomor HP yang kita daftar, kemudian masuknya juga nomor OTP-nya juga masuk di nomor kita dan kita ambil untuk pasangkan di sini, maka nanti setelah kita isi kode OTP dia akan prosesnya akan kemudian berlanjut ke halaman berikutnya, yaitu pastikan lokasi. Nah, di situ guys kita bisa cuman klik selanjutnya saja ya. Jadi selanjutnya sampai halaman terakhir yang menulis bahwa pendaftaran kita telah selesai. Jika demikian, maka itu berarti bahwa pendaftaran kita sudah
berhasil ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga keterangan dari video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya yang ingin mau pasang baru untuk WiFi IndiHome ya. Selamat mencoba.